Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan energi tentang kezolimannya atau kezalimannya. Ya, zolimnya seseorang kepada kamu atau zolimnya seseorang terhadap hubungannya dengan kamu. Begitu. Baik kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Baik sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa pemilik semesta. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, di masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang kezolimannya. Kezoliman seseorang yang ketarik di pembacaan ini, begitu ya. Baik, di sini ada The Hangman energy, tetapi The Hangman ini reverse. The Hangman ini energi dari elemen air, ada Cancer, ada Scorpio, ada Pisces. Kuat sekali. Zolimnya dia adalah zolim ketika di sini kayak bisa dikatakan dia mencampakkan kamu. Ya, dia tidak memberikan kepastian dengan kamu. Dia tidak kayak jujur sama kamu, atau dia kayak enggak bisa terbuka sama kamu, atau bisa dikatakan dia hanya menggantung kamu di sini. The Hangman yang reverse. Jadi, apa yang pernah kamu korbankan? Apa yang pernah kamu upayakan? Apa yang pernah kamu di sini berikan untuk dia? Itu kayak nggak ada artinya di hidup dia gitu loh di sini. Zolimnya dia. Ya, zolim itu kan sesuatu hal yang dilakukan dengan tidak semestinya gitu loh, atau sesuatu hal yang diletakkan tidak pada tempatnya gitu loh di sini. Jadi tidak semestinya orang itu melakukan kepada kamu secara sadis gitu loh. Ya, atau bahasa sederhananya, tidak semestinya dia melakukan itu kepada kamu, di mana dia tidak menghargai kamu, di mana dia di sini tidak memberikan kepastian kepada kamu, ya, atau di mana dia di sini kayak menyia-nyiakan pengorbanan kamu, atau bahkan di sini kayak dia menyakiti kamu secara lahir dan batin. Ya, The Hangman yang reverse di sini. Kamu butuh istirahat. Kamu butuh istirahat untuk kamu tidak selalu melulu soal dia di sini, karena terbaca kayak dia benar-benar zolim sama kamu, sehingga kamu juga bisa dikatakan zolim terhadap dirimu sendiri karena kamu terus-terusan membiarkan dia menyakiti kamu gitu loh di sini. Ya, vice versa. Ada King of Pentacles yang reverse. Nah, di King of Pentacles yang reverse tentang zolimnya dia atau zalimnya dia kuat sekali, di mana dia juga mempermainkan uangnya agar kamu bisa masuk dalam perangkapnya di sini, atau bahkan dia mempermainkan uangnya kamu untuk kamu benar-benar kayak susah lepas dari perangkapnya dia di sini. King of Pentacles yang reverse. Ya, jadi kuat sekali bahwa di sini kamu sedang berhubungan atau kamu sedang healing dengan seseorang yang dimana orang itu punya power, orang itu kayak punya banyak sekali 1000 alasan, atau orang itu kayak punya banyak sekali 1000 muka untuk bisa menarik energi kamu, untuk bisa menarik hati kamu, atau untuk bisa menarik kepercayaan kamu, kemudian kamu dilemparkan begitu saja. Ya. Ada The Sun yang reverse. Wow. The Sun ini energi dari elemen api ya. Di elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Mohon maaf, dia merusak kehormatan kamu. Mohon maaf, dia merenggut kehormatan kamu di sini. Ya.
Mungkin kamu bisa cross check bagi kamu yang ketarik di pembacaan ini, kayak kamu sudah dirusak kehormatan kamu, atau kamu sudah direnggut kehormatan kamu di sini, atau dia sudah merenggut atau dia sudah merusak kehormatan kamu di sini. Ya, the sun yang reverse. Bahkan mungkin terbaca kayak bisa dikatakan kamu ada konflik dengan keluarganya kamu, atau kamu ada konflik dengan orang terdekatnya kamu ya karena dia. Begitu zolimnya dia. Mungkin dia kayak mengolah sebuah keadaan atau mengarang sebuah keadaan sehingga kayak bisa dikatakan kamu kehilangan kehangatan dalam dirimu sendiri, kamu kehilangan kasih sayang terhadap dirimu sendiri, kamu kehilangan keluarga yang seharusnya di sini bisa kamu jaga, gitu loh. Ya, menyedihkan, sangat-sangat menyedihkan. Ada the High Priestess. Wow, the High Priestess di sini bisa dikatakan bahwa ada energi magic di dalamnya, ya. Banyak sekali rahasia di dalamnya. The High Priestess energi dari elemen air. Elemen air ada Cancer, Scorpio, Pisces. Ya, kuat sekali energinya di sini. Di The High Priestess ini bisa dikatakan bahwa dia memanipulasi kamu, ya, atau bahkan dia memanfaatkan kamu karena urusan pribadinya dia atau untuk keuntungan dia secara pribadi di sini. The High Priestess. Banyak sekali rahasia-rahasia yang tidak kamu ketahui tentang dia. Banyak sekali di sini kayak hal-hal yang dia sembunyikan tentang kamu, atau bahkan kebenaran yang dia sembunyikan kepada kamu di sini. The High Priestess. Ya, gitu. Dan bisa dikatakan kayak kamu juga nggak tahu, kamu juga nggak paham dia sebenarnya itu siapa, atau dia sebenarnya itu sifatnya seperti apa, atau dia sebenarnya di sini kayak maunya itu apa, tujuannya itu apa, karena dia penuh dengan kerahasiaan, dia penuh dengan kemisterian di sini. Ya, sehingga kayak kamu kayak sulit untuk bisa membedakan dia yang buruk atau dia yang baik, hitam ataupun putih di sini. Ya, gitu. Zolimnya dia juga di sini bisa dikatakan mungkin dia melakukan sesuatu hal yang seenaknya sama kamu, atau mungkin juga di sini dia menggunakan magic agar kamu bisa untuk tidak lepas dari dia, atau untuk kamu biar bisa banyak simpati sama dia, atau bahkan di sini ya karena energinya dia atau karena magicnya dia kamu menderita gitu loh di sini. Kamu merana di sini. Ya. Baik, ada The Empress. Wah, kebanyakan mayor arkana semua ya yang keluar ya, kebanyakan di sini. Jadi kuat sekali di the energy the Empress ini ya, bahwa sesungguhnya kamu perlu bahagia dan kamu harus bahagia. The Empress itu energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, ada Virgo, ada Capricorn. Jadi kuat sekali di the Empress ini, kayak bisa dikatakan mungkin kamu sedang healing dengan seseorang yang orang itu punya jiwa tua, atau seseorang itu yang memang umurnya jauh lebih tua dibandingkan kamu, atau bahkan di sini kamu yang jauh lebih tua dari dia. Ya, atau bahkan kamu sedang healing dengan seseorang yang sudah pernah menikah sebelumnya atau punya anak di masa sekarang, atau bahkan mungkin di sini ya kamu sudah menikah sebelumnya, atau bahkan di sini memang kamu berada atau kamu punya uang atau kamu punya power dan dia bisa seperti itu, sehingga kayak itu salah satu cara dia untuk memperalat kamu, atau salah satu cara dia di sini kayak untuk bisa manfaatin kamu di sini. Ya, The Empress. Kamu butuh kasih sayang dari dia, kamu butuh keadilan dari dia, kamu butuh perhatian dari dia, kamu butuh kemanjaan dari dia, karena kemanjaan, kasih sayang, kehangatan itu sudah hilang dari kamu. Kamu tidak hanya tidak mendapatkan dari dia saja, tetapi kamu juga tidak mendapatkan itu dari keluarga kamu atas ulahnya dia. Ya, di sini. Ada Seven of Wands. Oh. Jadi kayak kuat sekali di Seven of Wands ini, bisa dikatakan bahwa proses perjalanan hidupnya kamu selama ini adalah proses perjalanan yang memang tidak jauh dari hidupnya dia, atau proses perjalanan yang memang bisa dikatakan tidak bisa lepas dari dia begitu mudahnya. Ya. Yang harus kamu pahami adalah hidupmu adalah kamu yang bisa menentukan arahnya kemana atas izin Sang Maha Kuasa. Kamu harus di sini menemukan jati dirinya kamu, atau menciptakan jati dirinya kamu. Dan kamu juga harus berani untuk mengambil sikap agar kamu keluar dari zona amanmu, atau kamu
keluar dari zona takutmu selama ini gitu loh. Iya, gitu. Jangan banyak sekali membuat kenangan di masa lampau atau memori di masa lampau itu seperti momok atau seperti kayak alasan kamu untuk kamu bertahan dengan kesakitan ini gitu loh. Ya, mengerti? Baik, ada Six of Pentacles. Nah, di Six of Pentacles ini terbaca kamu orangnya sangat pemurah, kamu orangnya sangat penuh kasih, kamu sangat baik kepada semua orang, kamu juga begitu sangat baik sama dia, kamu rela untuk banyak berkorban sama dia. Tetapi di sini ya, dengan kezoliman dia pandai untuk memanipulasi kamu, dan di Five of Cups kamu dikecewakan oleh dia di sini. Kamu sangat dikecewakan, ada Five of Swords, kamu nggak tenang hidupmu, kamu merasa terancam di sini. Mungkin dia bermain tangan juga, atau di sini dia bermain fisik juga, tidak hanya bermain batin, tidak hanya bermain pikiran, tetapi bermain fisik. Saking zolimnya dia di sini. Atau mungkin dia tidak bertanggung jawab atas hidupnya kamu di saat kalian ada komitmen. Ya, atau mungkin di sini dia tidak bisa memberikan tanggung jawab tanggung jawabnya kepada kamu. Mungkin dia tidak bisa memberikan haknya kamu gitu loh. Ya. Di sini ada Five of Swords, ada Five of Cups, ada Six of Pentacles. Wah, luar biasa. Eight of Pentacles, kamu butuh kehidupan yang baru. Ya, kamu butuh penolong di sini. Dan penolong kamu adalah Sang Maha Kuasa. Dekatlah kepada Sang Maha Kuasa. The Strength, kamu pasti bisa kuat. Dan kamu pasti bisa untuk menyelesaikan, menaklukkan kondisi yang memang saat ini sedang mencengkam kamu, atau saat ini sedang mengancam kamu, atau saat ini sedang kayak mengoyak jiwa kamu, mengoyak hati kamu, dan mengoyak hidupnya kamu. Kamu pasti bisa kuat. Kamu berpotensi untuk bisa hidup tanpa dia. Dengan cara apa? Dengan cara kesuksesan kamu dapatkan, dengan cara kestabilitasan kamu dapatkan, dengan cara di sini keseimbangan kamu dapatkan. Tapi kamu butuh nekat, kamu harus nekat, ya, gitu. Nggak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Di dunia ini pasti akan mungkin terjadi ketika Sang Maha Kuasa berkehendak, ya, gitu. Page of Wands yang reverse, ya. Sampai kapan kamu mau merana seperti ini? Dan sampai kapan kamu menunggu keajaiban itu datang? Keajaiban itu bisa dikatakan akan datang atas izin Sang Maha Kuasa, dan juga di sini potensi besar akan bisa kamu percepat ketika kamu mau berusaha. Ya, berusaha agar keajaiban itu segera datang gitu loh. Ya. Gitu. Jadi ya bisa dikatakan sudah terlalu banyak kepahitan, dan kamu harus beraction. Karena zolimnya dia itu bukan hanya zolim, lagi-lagi bukan hanya zolim hati, pikiran aja, tapi fisik juga. Zolim kepada kamu tentang kebebasan kamu juga, zolim kepada kamu tentang keluarga besarnya kamu juga, gitu loh di sini. Ya. Baik, sekarang saya akan tarik energi di tebaran kedua sebagai pengklarifikasian. Tetapi sebelum ke pengklarifikasian, yang harus kamu pahami adalah segala keputusan ada di pihak kamu. Yang bisa menentukan jalan hidupnya kamu adalah kamu sendiri di sini. Yang tahu cerita atau jalan hidupnya kamu adalah kamu sendiri di sini, dan juga Sang Maha Kuasa, dan Sang Maha Kuasa yang berkehendak untuk kamu bisa ngambil jalan ABCD, ya. Maka sebelum tebaran kedua saya mulai, kamu harus evaluasi diri kamu, kamu harus introspeksi diri kamu. Bahagiakah kamu? Maukah kamu bertahan dengan kondisi sulit? Atau maukah kamu terus bertahan dengan kezoliman dia? Karena di sini yang saya tarik adalah kezoliman dia yang bersangkutan dengan kamu, gitu, ya. Baik, sekarang saya akan mulai di tebaran yang kedua. Ya, karena dua, saya tarik lagi. Ya, di sini ada Three of Pentacles yang reverse. Wow, ya, ini terklarifikasi ya. Bisa dikatakan dia menyanyiakan pengorbanan kamu, dia zolim sama kamu, dia seenaknya sama kamu karena memang ada orang lain di hatinya dia, atau bahkan di sini dia juga memanfaatkan orang lain dan dia dibutakan oleh energi finansial sehingga dia bisa
menyalahkan kamu ketika dia ada masalah, atau dia bisa kayak muak sama kamu ketika dia bertemu sama kamu, atau bahkan dia kayak melimpahkan segala permasalahan emosional dia ya kepada kamu di sini. Karena di sini bisa dikatakan bahwa dia tidak mencintai kamu begitu sangat kuat atau begitu sangat tulus di masa saya tarik energi ini, tetapi dia kayak juga tidak mau melepaskan kamu karena dia membutuhkan kamu. Sedangkan hatinya dia atau sedangkan kondisi dia di masa sekarang ini, dia ada yang lain atau dia punya pilihan gitu loh, punya pilihan yang lain gitu loh di sini ya. Ada The Empress yang reverse. The Empress lagi-lagi di sini keluar ya. The Empress itu elemen dari elemen tanah. Ada Taurus, ada Virgo, ada Capricorn. Kuat sekali di energi The Empress ini. Bisa dikatakan bahwa kamu harus menstop segala sesuatu yang memang itu tidak baik untuk kamu di sini. Karena bisa dikatakan terlalu berharga hidupmu, terlalu sayang hidupmu. Ketika kamu mendedikasikan hidupmu ke hal yang memang kamu tahu itu toxic gitu loh di sini. Ya, kamu dikuras habis-habisan, kamu dimanfaatin habis-habisan di sini. Kayak kamu dihancurkan habis-habisan di sana. Padahal bisa dikatakan sebelum ada dia, hidup kamu pedih tetapi tidak sepedih sekarang ini gitu loh. Ya, atau hidup kamu pedih tetapi tidak sepedih ketika kamu hidup sama dia gitu loh di sana. Ya. Ada King of Pentacles yang reverse. Di masa sekarang yang harus benar-benar kamu pikirkan adalah kamu gunakan kedewasaan kamu, dan kamu gunakan kecerdasan kamu, dan kamu gunakan kerja kerasnya kamu untuk kamu mencari jalan keluar. Dan kamu juga di sini harus stabilitaskan finansial kamu atau keuangan kamu. Kenapa? Karena di sini terbaca salah satu alasan dia zolim sama kamu, dia mencampakkan kamu, dia menyakiti kamu di sini karena memang kamu di bawah powernya dia gitu loh. Ya, mungkin di sini dia akan bisa baik-baikin kamu ketika kamu ada uang, atau ketika di sini kamu stabil lagi dengan uangnya kamu gitu loh di sini. Ya, vice versa. Gitu. Atau mungkin setidaknya ketika kamu punya uang yang cukup bisa kayak membuat hidup kamu bisa semakin lepas, semakin cepat lepas dari dia, atau bahkan semakin membuat kamu kayak lebih teralihkan karena pekerjaan, finansial, kestabilitasan, dan berbaginya kamu, bersedekahnya kamu, dibandingkan kamu tahu tersibukan dengan energi dia yang tidak menghargai kamu di sini. Ya. Ada Two of Wands yang reverse. Tapi di sini terbaca di Two of Wands yang reverse bisa dikatakan ya kamu nggak nyaman, kamu nggak tenang sama dia atau sama orang tersebut, tapi di sini kamu kayak belum bisa untuk benar-benar mengambil langkah memblokir dia, menutup dia, atau kamu kayak benar-benar belum bisa kayak lepas dari bayangan dia atau lepas dari perasaan tentang dia gitu loh, karena kamu masih stalking dia, atau kamu masih cari tahu tentang dia, atau bahkan kamu masih hidup sama dia, atau bahkan di sini kamu masih banyak berkorban ke dia gitu loh di sini. Ya. Ada The Emperor yang reverse. The Emperor itu energi dari Aries ya. Emosional, dia sangat emosional. Dia seperti raja di hidupnya kamu, di mana dia menguasai hidupnya kamu, dan kamu kayak seperti seseorang yang tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri. Karena ada dia yang benar-benar menguasai diri kamu di sini. Ya. Kamu butuh kasih sayang di sini. Kamu sangat jelas butuh kasih sayang. Mungkin kamu capek dikasarin, dan mungkin juga di sini kamu capek untuk melawan, atau kamu juga capek untuk berontak gitu loh, atau kamu capek untuk benar-benar ngerasain sakit, atau kamu capek untuk menjadi pelampiasan gitu loh di sini. Ya. Ada Four of Pentacles yang reverse. Ya, di sini ada sedikit energi bagus ya, pengakurasian dari King of Pentacles yang reverse, bahwa sesungguhnya kamu adalah perempuan yang mandiri, atau kamu adalah laki-laki yang mandiri. Kamu adalah perempuan atau laki-laki di sini yang benar-benar akan bisa naik derajat kamu atau naik level kamu ketika satu, kamu tingkatkan keimanan kamu kepada Sang Maha Kuasa. Kamu benar-benar ibadah kepada Sang Maha Kuasa, dan kamu benar-benar kayak di sini berbuat baik kepada sesama, dan kamu benar-benar kayak yang pasti fokus karena pekerjaan dan nekat untuk mengambil langkah, atau di sini kayak actionnya kamu adalah action ke tujuan hidup kamu sendiri, atau tujuan hidup yang benar-benar dimana
orang itu menghargai kamu, atau orang-orang di sekelilingnya kamu adalah orang-orang yang memang sayang sama kamu gitu loh di sini. Tapi kan apapun itu keputusan ada di pihak kamu yang bisa memutuskan hidupnya kamu. Ketika kamu masih terkoneksi sama dia dalam bentuk pikiran, dalam bentuk batinan, atau dalam bentuk fisik, atau dalam bentuk komunikasi, artinya di sini kayak bisa dikatakan kamu belum bisa lepas dari dia seutuhnya gitu loh. Ya, karena terbaca kondisi ini adalah kondisi di mana kamu dekat sama dia, atau memang kamu ada komitmen sama dia, atau memang kamu susah lepas dari dia walaupun kamu mau untuk lepas gitu loh di sini. Ya, ada Eight of Swords, terlalu sakit, terlalu banyak kesakitan yang kamu rasakan, terlalu banyak kayak cacian atau hinaan, atau terlalu banyak kayak kesalahan-kesalahan yang dia berikan ke kamu, di mana dia selalu mencari kesalahan kamu di sini. Page of Pentacles yang reverse, terlalu banyak kayak kebebasan, kebahagiaan, kestabilitasan yang dia renggut di sini. Ya, Nine of Swords, kamu sudah kayak bisa dikatakan hampir setengah gila di sini, atau hampir gila karena dia gitu loh. Iya, gitu. Seven of Wands, percekcokan di antara kalian sangat begitu dahsyat. Cekcok, dan cekcok. Jadi kayak dari cekcok ini ya bisa dikatakan kamu harus ngambil langkah untuk jalan hidupnya kamu secara pribadi sebaiknya seperti apa, karena di Seven of Wands yang terbaca di sini juga kayak kamu capek gitu loh, kamu lelah gitu loh. Ya, Three of Swords, tertusuk-tusuk, terhina-hina gitu loh, tersakiti, terhianati, terselingkuhi, atau bahkan di sini terfitnah gitu loh. Ace of Wands, kebahagiaan menanti kamu. Ace of Wands, ya, kemasyhuran menanti kamu. Ya, kehormatan menanti kamu di sini. Kehormatan dalam bentuk apa? Cita-cita yang bisa kamu wujudkan. Queen of Pentacles, stabilitaskan finansial kamu, atau stabilitaskan keadaan kamu di masa sekarang dengan healingnya kamu untuk bisa membiasakan diri rujuk dengan cara yang baik. Ketika tidak bisa rujuk dengan cara yang baik dan dia nggak mau untuk diajak rujuk untuk lebih baik, maka lepaskan. Ya, fokus karena finansial. Three of Cups, sudah begitu sangat banyak sekali pengkhianatan yang dia berikan kepada kamu. Sudah cukup banyak sekali kayak hatimu yang dia permainkan di sini. The Star, kamu butuh cinta yang stabil. The Star, energi dari Aquarius, kamu butuh kehidupan yang lebih stabil. Ya, di sini. Nah, ketika ini resonate untuk kamu, atau sebagian resonate untuk kamu, yang harus kamu pahami sekarang ini adalah ketika kamu memang berhadapan dengan dia, ketika kamu di sini memang punya hubungan dengan dia atau punya komitmen sama dia, dan dia ini adalah dia yang zolim sama kamu, sadarlah, hidupmu, jiwamu, hatimu, pikiranmu, masa depanmu terlalu berharga jika kamu kayak korbankan atau abdikan kepada dia, sedangkan dia di sini tidak bisa menghargai kamu. Ya, apapun pilihan kamu nantinya, kalau bisa di sini ya dia juga punya sisi positif, di mana dia nggak mau melepaskan kamu karena dia punya harapan sama kamu, walaupun di sini harapan dia ya masih jauh untuk memperbaiki hubungan. Tetapi kasihlah dia kesempatan ketika dia nggak bisa untuk memanfaatkan atau bahkan melakukan kesempatan itu dengan yang baik, maka lepaskan gitu loh. Tapi keputusan ada di pihak kamu. Ya, stabilitaskan hidupnya kamu, dan sebelum kamu benar-benar kayak melepaskan dia, atau sebelum kamu benar-benar kayak mengakhiri hidup dengan dia atau mengakhiri hubungan dengan dia, ya, yang harus kamu sadari, kamu juga harus introspeksi, kamu harus evaluasi diri kamu, kebahagiaan kamu, evaluasi tentang kesalahan kamu juga, evaluasi tentang hubungan kamu sama dia. Ya, evaluasi itu penting, karena pada dasarnya ketika orang punya konflik, orang itu juga di sini pasti akan ada ego yang berbicara, di mana ingin pembenaran atau ingin kayak semacam pembelaan atau lain sebagainya, ya, gitu. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas hiburan atau referensi, so bijak dalam menyikapi. Sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.